pimpin doa, maju ke depan. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, tadi pagi sudah pamitan nggak sama kedua orang tua? Sudah. Salaman atau minta uang saku saja? Salaman. Sebagai anak yang soleh-solehah, kita itu harus meminta izin atau berpamitan kepada kedua orang tua. Agar di sekolah nanti kita akan diberikan kemudahan dalam belajar. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai sholat bagi orang yang sakit. Ayo, boleh dikeluarkan bukunya? Sudah semua? Pelajarannya bab 3 mengenai sholat bagi orang yang sakit. Sebelum kita memulai pelajaran yang selanjutnya, kita akan membahas atau mengulang sedikit tentang materi yang sebelumnya, yaitu mengenai materi sholat qashar dan jamaah. Ya, qashar artinya adalah meringankan. Kalau jamaah artinya menggabungkan. Nah, langsung saja ya, kita akan membahas tentang sholat bagi orang yang
semua pasti pernah merasakan sakit. Nah, di sini akan menjelaskan tentang ketentuan bagi orang yang sakit dalam mengerjakan sholat. Nah, sebelumnya sholat fardu itu rukun Islam yang berapa? Yang kedua, setelah syahadat. Maka dari itu sholat itu wajib kita laksanakan. Bagi orang Islam, bagi orang yang beriman, kita itu wajib melaksanakan sholat dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Jadi kalau kita sakit, kita harus tetap sholat, tidak boleh meninggalkan karena hukumnya wajib. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan kepada hambanya. Memberikan rukhsah. Apa aja rukhsah itu? Rukhsah itu keringanan, bentuk keringanan yang diberikan Allah kepada hambanya. Nah, di sini bentuk keringanan yang diberikan Allah kepada hambanya yaitu tentang mengerjakan sholat ketika sakit. Nah, bagi orang yang sakit itu harus tetap wajib sholat. Allah memberikan kemudahannya, yaitu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yaitu yang artinya sholatlah sambil berdiri. Jika kamu tidak mampu sholat sambil berdiri, maka sambil duduk. Jika tidak mampu sambil duduk, maka sholatlah dengan berbaring. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi itu jelas bahwa dalam keadaan apapun kita itu disuruh tetap mengerjakan sholat. Dalam keadaan sakit pun kita disuruh untuk sholat. Dijelaskan dalam hadis bahwa ketika kita tidak mampu melaksanakan sholat dengan berdiri, maka kita harus melaksanakan sholat sambil duduk. Kalau kita tidak bisa sholat sambil duduk, maka dengan berbaring. Jika kita tidak bisa sholat sambil berbaring, maka sambil terlentang. Itu cara mengerjakan sholat. Ada sampai di sini ada yang ditanyakan, Cak? Ada yang ditanyakan mengenai sholat bagi orang yang sakit? Pada sekarang coba saya tanya, Hilwa. Allah memberikan keringanan kepada hambanya yang sedang sakit. Apabila ada orang yang sakit dalam mengerjakan sholat tidak bisa berdiri, dengan apa? Dengan duduk. Bagus, berarti paham ya? Coba kalian coba. Apabila misalnya ya, orang yang sedang sakit, kakeknya sakit, tidak bisa sholat dengan duduk karena lemah badannya. Dengan cara apa? Miring, berbaring, miring. Bagus. Sekarang coba saya tanya Mbak Naura. Mbak Naura, kalau ada orang yang sakit sudah tua renta atau sakit stroke misalnya ya, stroke, orang yang sakit stroke itu bisa bergerak enggak? Tidak bisa karena tubuhnya mati. Lalu apabila ada orang yang sakit ingin melaksanakan sholat, maka sholatnya dengan cara apa? Terlentang. Bagus sekali. Nah, sekarang
kelompoknya masing-masing. Nah, setiap kelompok nanti ada perwakilan satu anak yang akan menjelaskan tentang bagaimana hasil diskusi tersebut. Hasil diskusi tentang ketentuan sholat. Nanti kelompok 1 yaitu akan berdiskusi tentang gambar 1, ya. Kelompok 2 akan berdiskusi tentang amati gambar 2. Kelompok 3 akan mengamati tentang gambar 3. Nah, gambar tersebut coba amati, perhatikan, nanti kemudian jelaskan. Ya, jelaskan. Gambar itu jelaskan, ditulis di buku, nanti dipresentasikan secara bergantian dengan cara mewakili satu kelompok orang satu. Paham ya? Paham. Nah, kelompok 1 gambar 1, kelompok 2 gambar 2, kelompok 3 gambar 3. Jadi sekarang diamati bersama-sama, dibahas bersama-sama, ikut mengerjakan semua. Jadi harus saling bekerja sama. Harus saling bekerja sama. Saling bekerja sama ya, tidak boleh mengerjakan sendiri-sendiri. Cukup mengerjakan satu saja, tapi saling membantu. Yuk dikerjakan. Ya, dikerjakan. Harus saling bekerja sama, bertukar pikiran. Ini kira-kira tentang apa ya? Ayo, harus saling bekerja sama. Mengerjakan bersama-sama. Yuk dikerjakan. Saling bertukar pikiran. Ini kira-kira tentang gambar apa ya? Nanti dibacakan hasil diskusinya. Kalau belum paham boleh tanya ya. Bisa bertukar pikiran pada teman kelompoknya. Misalnya ada yang berpendapat bagaimana gambar ini tentang apa ya? Gambar ini tentang apa ya? Ya. Ayo iya, Kakak. Udah saling tukar pikiran sama temannya. Tentang apa ya? Gambar tentang apa ini? Yuk coba dipikir bersama-sama.
sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah atau belum? Sudah. Kelompok 3 sudah? Oke, sekarang kelompok 1 siapa yang akan mewakili untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Mbak Hilwa. Kelompok 2 siapa yang mewakili? Mbak Najwa. Kelompok 3 siapa yang mewakili? Mbak Namura. Ya, sekarang kelompok 1 dapat maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari memakai gambar yang telah ditugaskan tadi. Yuk, ada Hilwa. Yang lain ikut mendengarkan, ya. Nanti bagaimana Mbak Hilwa mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, Mbak Hilwa, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami. Gambar tersebut yaitu tentang orang yang sedang sakit dengan cara duduk. Orang yang sakit dalam melaksanakan sholat diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila orang yang sedang sakit tidak bisa mengerjakan sholat dengan cara berdiri, maka diperbolehkan dengan duduk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambar 1 itu tentang sholat dengan cara duduk. Betul sekali. Ayo yang kedua, Mbak Najwa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Gambar tersebut tentang orang yang mengerjakan sholat dengan cara berdiri. Orang yang sedang sakit diberikan keringanan dalam mengerjakan sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sedang sakit apabila sholat tidak bisa dengan berdiri ataupun duduk, maka boleh dengan berbaring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewakili dari kelompok 3 untuk menjelaskan hasil diskusi kami. Gambar yang kami dapatkan yaitu tentang sholat bagi orang yang sakit dengan cara terlentang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi orang yang sakit dalam mengerjakan sholat apabila tidak dapat sholat dengan cara berdiri, duduk, dan berbaring, maka boleh dengan terlentur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah kita kelompok 3. Jadi kelompok 3 tadi menjelaskan tentang sholat dengan cara terlentang karena tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, dan juga tidak bisa berbaring, maka boleh dengan cara terlentang. Nah, bagus sekali anak-anak dalam mempresentasikan diskusi yang telah kalian kerjakan. Tapi seharusnya membaca diskusinya itu pelan-pelan. Dan tidak usah tergesa-gesa biar yang lain bisa ikut jelas dalam mendengarkan hasil diskusinya. Paham? Oke?
kita akhiri pelajaran hari ini. Ya sudah. Sudah. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan kalimat ada bersama.